Assalamualaikum. Hello all my students from grade 4. Good morning. How are you today? I hope you all fine and always be spirit to follow my lesson. Okay, what is our lesson now? Our lesson now is Fikih. Let's begin our lesson today by reciting Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Well student, today we will learn about tanda-tanda akil balik. Are you ready? Okay, let's learn together. Baik anak-anak teacher yang soleh dan soleha, sekarang kita telah masuk pada pembelajaran kedua, yaitu mengenai tanda-tanda akil balik. Tetapi sebelum teacher menjelaskan, kalian harus tahu terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita saat ini. Nah, apa kira-kira tujuannya? Tujuannya adalah kalian diharapkan mampu memahami pengertian dan tanda-tanda akil balik dengan baik dan benar, serta kalian dapat membandingkan dengan keadaan diri kalian atau orang-orang di sekitar kalian. Oke, sekarang kita mulai ya nak pada pembelajaran kita. Tanda-tanda akil balik. Setiap manusia pasti akan bertambah usia, dari bayi menjadi anak-anak, kemudian remaja, dewasa, lalu ia menjadi tua. Nah, kalian bisa lihat ya perkembangan manusia, pertumbuhan manusia pada gambar yang ada di buku kalian. Nah, dari bayi menjadi anak, lalu menjadi seorang yang dewasa. Nah, itu adalah pertumbuhan atau bertambahnya usia kita. Nah, seiring bertambahnya usia, fisik dan sifat manusia pun berkembang. Secara fisik bisa terlihat pada perkembangan bagian tubuh ya yang tadi yang ada di gambar. Namun, secara sifat bisa dilihat atau terlihat dari cara berpikir dan mengontrol emosi dengan baik. Nah, pada proses tersebut, setiap anak akan melewati usia akil balik. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tanda-tanda akil balik, marilah kita pelajari bersama materi pelajaran pada bab ini ya. Okay, now please open your Fikih book page 19. Poin A, pengertian akil balik. Ya, seperti tadi sudah teacher jelaskan bahwa manusia memiliki dua perubahan, yaitu yang pertama perubahan fisik. Nah, berarti perubahan badan ya. Yang tadinya bayi, kecil, mungil, terus berubah menjadi anak-anak, kemudian remaja, kemudian menjadi tua ya. Nah, itu tingginya akan berubah ya, bentuk badannya juga akan berubah. Nah, begitu pula sifatnya. Nah, sifatnya dari yang anak-anak mungkin hanya bisa menangis ya, tidak bisa apa-apa. Tidak juga dapat membedakan antara yang baik dan yang benar. Nah, kemudian berkembang ya, seiring bertambahnya usia, pikirannya pun berkembang ya. Emosionalnya atau hatinya juga berkembang. Bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Nah, biasanya anak yang sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk itu adalah usia 7 tahun sampai usia balik. Nah, oleh karenanya usia 7 tahun sampai usia sebelum balik ya, itu disebut dengan mumayyiz. Nah, apa itu mumayyiz? Mumayyiz adalah anak yang sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Nah, tetapi meskipun sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, fisik mereka itu masih lemah ya, karena usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun itu masih lemah, sehingga anak usia sebelum balik itu tidak diwajibkan melaksanakan kewajiban-kewajiban agama ya, karena mereka masih belum mampu ya melaksanakan kewajiban tersebut. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rufi'al qalamu an salasatin 'anil naimi hatta yastayqidh
وعن الصغير حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل. Rawahu Ahmad. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Diangkat pena artinya tidak dapat disalahkan perbuatan yang dilakukan oleh 3 golongan. Nah, siapa saja? Yaitu orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga ihtilam atau bermimpi, mimpi basah ya, dan orang yang sakit jiwa hingga kembali berakal. Hadis riwayat Ahmad. Nah, hadis tersebut menjelaskan ketiga orang tersebut itu dimaafkan ya, yaitu tadi orang yang tidur hingga bangun ya, dia misalnya lagi tidur terus kelupaan belum sholat, dia baru bangun. Nah, berarti kan terlewat misalnya sholat duhurnya atau sholat asarnya, maka tidak apa-apa, langsung sholat saja, insya Allah dimaafkan oleh Allah ya. Nah, anak kecil hingga ihtilam, anak kecil itu belum memiliki dosa hingga ia bermimpi atau mimpi basah ya, menjadi akil balik. Dan orang yang sakit jiwa hingga kembali berakal. Nah, orang yang stres atau orang yang gila, nah itu tidak akan dihisab oleh Allah hingga ia berakal ya, sehingga ia berakal kembali. Oke, fahimtum? Nah, sekarang lihat pada buku kalian ya, page 20. Istilah akil balik berasal dari 2 kata, yaitu akil dan balik. Nah, akil artinya seseorang yang berakal atau memiliki kemampuan untuk berpikir yang baik. Tahu perbedaan antara yang salah dengan yang benar. Begitu juga paham perbedaan antara yang baik dengan yang buruk. Nah, sementara balik artinya orang yang sudah sampai. Maksudnya sampai pada kategori usia tertentu sehingga dianggap sudah mampu melaksanakan kewajiban agama seperti sholat dan puasa. Nah, berarti akil balik itu artinya orang yang sudah dewasa ya, sudah bisa berpikir dewasa, yang sudah bisa membedakan antara yang benar dan yang salah juga ya. Maka orang yang sudah akil balik itu sudah bisa dibebani dengan kewajiban agama seperti harus melaksanakan sholat, puasa, dan lain sebagainya. Dan jika tidak melaksanakan kewajiban agama tersebut, maka orang tersebut akan berdosa ya. Seperti itu. Baik, sekarang teacher akan lanjutkan kepada ciri-ciri atau tanda-tanda dari akil balik. Apa saja tanda-tandanya? Nah, bagi anak laki-laki usia balik ditandai dengan tumbuhnya jakun, perubahan suara, dan ihtilam. Nah, ihtilam itu artinya mimpi basah ya. Nah, jika bagi seorang perempuan usia balik ditandai dengan haid atau menstruasi yang secara rutin dialami setiap bulan. Nah, setelah sampai pada usia akil balik, anak laki-laki maupun perempuan harus mulai bisa merawat tubuhnya sendiri untuk menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh masing-masing. Nah, dengan demikian istilah akil balik meliputi 2 hal, yaitu yang pertama kemampuan memahami perintah dan larangan agama, serta yang kedua yaitu kemampuan untuk menjalankannya. Pada masa ini mereka mulai dibebani dengan kewajiban-kewajiban agama sebagai seorang mukallaf. Nah, apa itu mukallaf? Kalian bisa garisin atau stabiloin ya. Mukallaf adalah orang yang dianggap memiliki kemampuan untuk menerima hak dan melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam agama. Nah, silakan kalian tandai ya hal-hal yang penting di buku kalian. Nah, anak-anak, ketika kalian sudah menjadi mukallaf, maka setiap perbuatan akan menjadi tanggung jawab diri kalian. Apabila melakukan kewajiban ya, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, maka kalian akan mendapatkan pahala untuk kalian sendiri. Tetapi sebaliknya, bila melanggar larangan Allah, maka kalian akan mendapat dosa.
Nah, makanya mengapa orang tua dan guru kalian itu selalu mengingatkan kalian ya, bahkan dari kecil sudah mendidik dan mengingatkan kalian untuk membiasakan untuk sholat, mengaji, atau puasa. Nah, supaya melatih diri kalian ya, mempersiapkan ketika nanti kalian sudah dewasa, sudah mukallaf, sudah terbiasa melaksanakan kewajiban agama. Sehingga kelak kalian akan menjadi anak yang solih dan solihah. Fahim tuh? Fahimna ya, mudah-mudahan. Baik, sekarang saatnya exercise atau latihan ya. Silahkan kalian tulis soal dan jawabannya di buku tulis kalian, oke? Okay, I think enough for fikih lesson today. I hope you can understand what I have explained to you. And the last I say you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.